kajian tahzibul akhlak. Tahzibul akhlaknya apa jadinya ya, memelihara itu, menjaga, memelihara akhlak. Ya tentunya al akhlakul karimah gitu ya. Ini masih di beberapa waktu yang lalu ya, dalam masih tentang ini al-kibru. Sekarang ini kan masih tentang al-kibru. Al-kibru, kibria, atau kita lebih mengenalnya dengan sebutan takaburnya, lebih populer dengan sebutan takabur. Nah, dimana ini kan salah satu penyakit hati. Al-kibru ini ya bukan salah satu, ininya al-kibru itu bisa menghalangi itu seseorang dari berakhlakul karimah. Nah, sementara al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Itu di Afatul Kibri itu, tentang hal tersebutnya beberapa waktu yang lalu. Ya, bahayanya al-kibru itu ya, ada al-kibru takabur itu menghalangi dari berakhlakul karimah. Ya, sementara al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Jadi kajian ini gitu ya, tahzibul akhlak itu menjaga, memelihara akhlaknya, yang ininya ya, yang apa namanya, tujuannya, targetnya ya adalah itu berakhlakul karimah, artinya memiliki pintu atau memiliki ya apalah sebutannya, tiket itulah dalam tanda kutipnya, memiliki pintu atau memiliki tiket menuju surga ya, karena tiketnya itu adalah ini al akhlakul karimah. Nah, kita lanjutkan lagi ya, masih tentang al-kibru, tentang al-kibria atau takabur. Nah, sekarang ini masih tentang alamatul kibri, ya, tentang ciri-ciri ada al-kibru di dalam hati. Ya, ciri-ciri ada takabur di dalam hati. Ya, karena al-kibru itu sebagai penyakit hati ya, adanya di dalam hati. Nah, sementara yang namanya penyakit hati secara umum ya, penyakit hati itu secara umum seringkali, bukan terkadang ya, seringkali itulah ya, bukan kadang-kadang, bukan terkadang, seringkali, kebanyakan orang yang sebetulnya ada penyakit hati di dalam dirinya, tapi dia tidak menyadari, tidak tahu, tidak menyadari bahwa di dalam dirinya itu ada penyakit hati. Beda dengan penyakit jasad atau badan. Seseorang kena penyakit jasad, penyakit badan, ada sakit di jasadnya, di badannya terasa. Tapi penyakit hati ininya seringkali, kebanyakan orang tidak menyadari, tidak mengetahui, bahkan ketika diingatkan, ditunjukkan oleh orang lain, seringkali orangnya sendiri membantah, tidak merasa itu ada penyakit hati di dalamnya. Nah, yang sekarang ini nih ya, ciri-ciri dari perilaku ya, dari amal, ketahuannya. Ya, dari perilakunya itu, dari amalnya ketahuan itu bahwa di dalam hatinya itu ada penyakit al-kibru. Nah, ada penyakit takabur di dalam hatinya. Nah, yang baru duanya, ada 9 nih di sini ya, dalam pembahasan judul ini ada 9. Kemarin baru 2. Nah, yang pertama apa namanya, kalau bahasa kita jadi gila hormat. Gila hormatnya meskipun di dalam hadisnya menunjukkan seperti ini. Ya, anak kemarin ini hadisnya ini sudah nih ya. Anas bin Malik mengatakan,
Tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Nah, akan tetapi mereka nih para sahabat ini apabila mereka melihat Rasulullah SAW, maka mereka tidak akan sengaja berdiri untuk menghormati, untuk memuliakan beliau. Para sahabat itu tidak melakukan demikian. Padahal tadinya tidak ada siapapun yang lebih dicintai oleh para sahabat dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Tapi mereka itu tidak pernah melakukan, sengaja berdiri untuk menghormati, memuliakan Rasulullah SAW. Mereka tidak melakukan demikian karena Rasulullah karena Rasulullah tidak menyukai hal tersebut. Nah, ternyata kan Rasulullah itu ini dalam hal ini memberikan pelajarannya untuk menjaga gitu dirinya dari al-kibru. Ya, untuk menjaga dirinya supaya tidak muncul itu hal tersebut. Karena Rasulullah sendiri pasti tahu lah, Rasulullah sendiri tahu kalau para sahabat begitu menghormati, begitu memuliakan beliau sebagai seorang nabi, itu beliau tahu. Justru dalam hal ini selain untuk menjaga dirinya dari kemungkinan muncul al-kibru, sekaligus memberi pelajaran. Karena Rasulullah juga tahu betapa gitu ya para sahabat menghormati, memuliakan. Nah, tapi kan tidak mesti dengan cara seperti ini. Kalau Rasulullah datang, para sahabat berdiri semuanya. Rasulullah datang berdiri semuanya. Asari, wah Rasulullah kudu kegituan mah. Rasulullah diuk lah. Karena saya juga tahu, karena Rasulullah tahu para sahabat itu sangat menghormati dan memuliakan. Kepada kepada Rasulullah SAW dipersilahkan masuk ruangan. Dan kepada hadirin dimohon semuanya untuk berdiri. Itu Rasulullah nggak mau yang demikian. Saya kabarnya pun Japruhiyat gitu. Pun Japruhiyat bener ta. Karena Japruhiyat mau datang, mau masuk ruangan, kepada hadirin semuanya dipersilahkan untuk berdiri. Satunya dalilnya tidak mengurangi sebutnya ya, tidak mengurangi rasa hormatnya para sahabat, tidak mengurangi bagaimana sahabat memuliakan. Hanya karena cara seperti itu nggak perlu. Justru Rasulullah SAW tidak menyukai hal tersebut. Selain untuk menjaga diri, ya kemungkinan tuh selain untuk menjaga kemungkinan dengan cara tersebut, ya kan penyakit hati masuknya tidak terasa sebetulnya. Ya, penyakit hati itu masuknya itu masuk kemudian ada di dalam hati itu tidak terasa kapan masuknya, bagaimana caranya, katakanlah tahu-tahu ada saja. Bahkan orang yang sudah ada di dalam hatinya penyakit hati, ketika dikatakan oleh orang tetap nggak mengakui, nggak menyadari. Ya, ini kan sangat sangat halus lah gitu ya, sampai orangnya sendiri tidak menyadari. Nah, dari hal-hal seperti ini ya oleh Rasulullah dihindari yang demikian. Kemudian yang kedua yaitu Rasulullah pernah berjalan sendirian menuju Baki kuburan di Madinah. Lalu para sahabat mengikuti dari belakang. Nah, di tengah jalan katakanlah ya, ketika sedang berjalan, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berjalan di depan. Ayo kalian, katakanlah gitu ya. Ayo kalian jalan duluan di depan. Nah, para sahabat tetap ya, bagi para sahabat itu mereka paham, para sahabat paham bukan langsung paham masalahnya, tapi mereka paham ini pasti ada pelajaran. Kemudian para sahabat bertanya, mengapa Rasulullah mau menyuruh kami berjalan duluan? Nah, beliau menjawab, sesungguhnya aku mendengar langkah kaki kalian di belakang.
Dan aku khawatir hal itu akan memunculkan al-kibru di dalam hatiku. Fa asfaqtu an yaqa'a fi nafsi syai'un minal kibri. Aku khawatir hal tersebut akan memunculkan sedikit saja dari al-kibru di dalam hati. Ini luar biasa kan pelajaran dari hal kecil, padahal bagi bagi para sahabat, mereka merasa wajar lah kalau mereka berjalan di belakang Nabi, dan mereka gak ada yang berani malah berjalan di depan Nabi. Tapi iya cerdas cerdas itu, wah jenius luar biasa nih ya. Dari hal seperti itu pun Rasulullah sudah memahami bahwa ini bahaya, berarti bagi Rasulullah ini disebut ini bahaya. Dari hal seperti ini pun bisa memunculkan al-kibru, padahal dari hal yang wajar, dari hal yang lumrah. Ya lumrah lah kalau para sahabat, Nabi di depan, para sahabat di belakang. Ada yang aneh nggak? Ya wajar, lumrah. Para sahabat juga memang nggak berani berjalan mendahului Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW memberikan pelajaran dalam hal ini. Makanya para sahabat bertanya, para sahabat memahami, pasti ini ada pelajarannya nih. Rasulullah memerintah para sahabat berjalan duluan. Ternyata pelajarannya ini luar biasa nih, itu terkait dengan ini nih. Rasul, aku khawatir langkah kaki kalian di belakangku itu akan memunculkan sedikit saja dari al-kibru atau takabur di dalam hatiku. Nah, kemarin dua lah yang itunya. Sekarang nih lanjutannya nih. Yang ketiga, an la yazuro ghairahu wa in kana yahsulu min ziyaratihi khairun lahu aw li ghairihi. Sakitu tah ya namanya. Penjelasan di sini, tidak mau berziarah atau iya ziarah nu bener mah gitu tah. An la yazuro zaro yazuru ziarah, tidak mau mengunjungi orang lain, meskipun kalau dia mengunjungi yang lain itu sebetulnya ada kebaikan, baik bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Ini sekali lagi ya, ini kan yang sekarang ini kan alamatul kibri judulnya. Ciri-ciri kalau di dalam hati itu ada al-kibru. Jangankan orang lain kan, kalau di dalam hati seseorang itu ada al-kibru di dalam hati ya jangankan orang lain, pemilik hati pemilik hatinya saja nggak sadar, apalagi orang lain. Kan kita seringlah mendengarnya siapa yang bisa mengetahui isi hati seseorang, kan nggak ada. Isi hati nanti apa ada al-kibru di dalam hatinya atau enggaknya, orang lain mana tahu. Jangankan orang lain, orangnya sendiri tidak menyadari, tapi bisa dikenali dari perilakunya gitulahnya. Nah ini kan yang ini adalah perilaku nih yang menunjukkan ada al-kibru di dalam hatinya. Nah yang ketiga nih ya bentuknya gitu ya, bentuk perilakunya, bentuk amalnya. An la yazuru ghairahu, tidak mau berziarah kepada saudaranya. Nah, kalau di kita kan mendengar ziarah itu kuburan, kalau di kita ini mendengar ziarah itu kuburan. Padahal ziarah itu berkunjung, mengunjungi. Jadi ziarah kubur apa? Ya berkunjung ke kuburan. Ya, ziarah kubur itu artinya mengunjungi, berkunjung ke kuburan. Ya, mesti jelas kan keperluannya. Kalau tentang ziarah kubur di dalam Islamnya sudah dibatasi.
dibatasi gitu. Kalau mengunjungi kuburan itu hanya boleh dengan satu alasan, yaitu li'annaha tuzakkirukal maut. Ya, karena ziarah kubur, berkunjung ke kuburan itu bisa untuknya mengingatkan, ya, untuk mengingatkan itulah, untuk mengingatkan kalian akan kematian. Nah, hanya itu alasan yang benar kalau mengunjungi atau berkunjung atau datang ke kuburan. Selain dari itu terus mau apa? Selain alasan tersebut gitunya, kalau ke kuburan itu mau apa? Ya iya weh, cenah tuh nepangan pun biang, nepangan pun bapang, seueuh jang sok atuh geragali kuburna ya keneh kitu da eueuh teh gerak teh. Aya nyebut kitu. Wah, pasti komentar nanti. Ya cobalah kalau mau mengunjungi ibunya, mau mengunjungi bapaknya, katakanlah nya ziarah kubur kan menurut perasaan demikian kan? Mengunjungi ibunya yang sudah meninggal dan dikuburkan di situ, misalnya mengunjungi bapaknya yang dikuburkan di situ, mengunjungi leluhurnya, mengunjungi ulama siapa, katakanlah demikian kan ya. Mengunjungi orang yang mulia, apalagi dengan dengan maksud mendapatkan karomah. Karomah itu kemuliaan. Ini bukan sekarang, dan ini yang banyak berlaku nih di kalangan kaum muslimin. Kalau ziarah kubur itu, ziarah kubur ke kuburan tertentu nih ya, terutama nih ya kalau di kita ini ziarahnya ke kuburan yang disebut dengan wali. Ya, wali anu, mereka mendatangi ke sana itu untuk mendapatkan karomah dari wali tersebut. Karomah artinya kemuliaan. Nah, ini bahaya nanti kalau sudah datang ke kuburan wali tertentu lalu pulang dari sana merasa mendapat karomah, kemuliaan, berarti merasa hidupnya itu sudah mulia dengan melakukan demikian. Kalau sudah merasa demikian, pasti semangat beramalnya hilang lah, kalaupun tidak seluruhnya menurun. Kenapa? Kan sudah mulia hidupnya. Kurang keneh mulia, datang lagi ke kuburan. Kurang mulia, datang lagi ke kuburan. Apa iya gitu kan menjadi orang yang mulia itu dengan cara demikian? Ya kembali dari sini berarti atul an la tazuru ghairahu. Ya ini ciri amalan yang menunjukkan, kan ininya alamatul kibri judulnya nih. Jadi amalan-amalan atau perilaku, akhlak bahkan itunya yang menunjukkan di dalam hati ada al-kibru, tidak mau mengunjungi atau berkunjung kepada yang lain, kepada orang lain, tidak mau berziarah kepada orang lain, meskipun kalau dia mengunjungi siapa itu mendatangkan kebaikan baik bagi dirinya ataupun bagi orang yang dikunjunginya atau bagi yang lain lah gitunya. Yang dikunjunginya itu misalnya rumah si A, tapi kebaikannya bukan hanya untuk dirinya ataupun si A saja, tapi itu bisa mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Nah ini tidak mau, tetap orang lain yang harus datang ke saya. Itu kan ingin menunjukkannya, kan saya sebagai ya tuh. Itu kan makanya harus orang lain yang datang kepada saya. Apalagi sebetulnya bari nu butuh teh manehna gratis sebelum deh kelakuan gitu teh. Bari nu butuh teh manehna, tapi tetap orang lain yang harus datang. Ya karena kan merasa bahwa dirinya itu tidak pantas gitulah untuk mengunjungi, untuk berkunjung, untuk datang kepada siapa. Menurut dirinya adalah orang lain yang harus menghampiri. Ya apalagi sebetulnya hal tersebut itu terkait dengan kepentingan dirinya. Batur kudu datang ke manehna.
Geus tinggalkeun ku sararea nya waktu itu. Tinggalkeun ku sararea geus sok karasaeun. Keterlaluan lah sebutnya kan, keterlaluan, nu butuh manehna gitu kan, nu butuh manehna, tapi tetap orang lain yang harus datang kepadanya kan. Wajarnya, pantasnya gitulah. Kalau misalnya kita ada perlu nih, kita ada perlu artinya untuk kepentingan, untuk keperluan kita nih terkait dengan si A, ya datang atuh kan itu, ya datanglah gitunya kepada si A. Nah ini nggak mau, harus si A mangbejakeun gitu si A kaimah gitu. Kudu kudu batur kan datang gitu. Lantaran gengsi atuh. Itu kan artinya itu gengsi atuh. Ya kan saya siapa? Ini dia yang ketiga nya an la yazuru ghairahu wa in kana yahsulu min ziyaratihi khairun lahu awli goirihi. Nah tidak mau datang berkunjung mengunjungi orang lain meskipun gitulahnya kalau dia melakukannya itu mendatangkan kebaikan baik bagi dirinya ataupun bagi orang lain, tapi tidak mau melakukan, tetap harus orang lain yang harus menghampiri dirinya. Angus bekas sebalen pokoknya mah baik ketang ini kan ciri al kibru nya, ciri di dalam hatinya itu ada al kibru ya. Agak ada sedikit di luar ini sih ya dengan soal itulah, soal tadinya tidak mau mengunjungi berkunjung, tidak mau mendatangi itulah, tidak mau mendatangi, tidak mau datang kepada orang lain, padahal kalau dia datang akan ada kebaikan. Apalagi kalau itu terkait dengan kepentingan keperluan dirinya. Kudu harus orang lain yang mendatangi atau menghampiri dirinya. Yang agak di luar ini sihnya soalnya mendatangi gitu, mengunjungi. Kalau bagi orang tertentu ini agak susah juga sih ya. Kalau bagi saya ingat ini nasihat ini nih almarhum Ustadz Abdurrahman itu dulu mantan ketua umum ya, dan sangat dikenal tentang keilmuannya, keulamaannya, seorang ulama lah gitunya. Kalau bahasa kitanya itu sekarang ini sebutnya marwah. Marwah seorang ulama itu harus dijaga. Harus dijaga gitulahnya, karena menurut seorang ulama itu kan memang lah sebutannya posisi jabatan, mau disebut profesi atau apalah gitunya, yang terhormat. Ulama itu terhormat ya, ulama ahli ilmu kan terhormat. Nah yang katakanlah kalau seseorangnya sebagai mungkin sebutannya ahli ilmu lah, ulama lah, atau orang yang memang bergelut, berkecimpung dalam urusan tersebut harus bisa menjaga marwahnya. Ulah selengean itu deh. Jangan selengean gitu, mas seseorang ulama jika gitu. Itu harus menjaga marwahnya. Nah, termasuk terkait dengan hal seperti ini. Ya, kalau seorang ulama itu sebutlah jangan terlalu mudah. Anjang ka ditu, anjang ka dieu, cek batur teh meuni nyaho saya hirup teh nya loba waktu. Irha macana atuh. Itu bahaya. Akan menjatuhkan bukan hanya dirinya, tapi ya nama baik lahnya, nama baik ulama secara umum. Ya komo gitu mau dipakai ulin, dipakai naon, nanti umat akan memandang nih saya hirup nanti. Ini dulunya nasihat almarhum Ustadz Abdurrahman. Kurang lebih akilah nasihat murid-muridnya kepada umatnya gitu. Kurang lebih seperti apalahnya dengan bahasa disebut kade jadi ustadz mah ulah katingali nyalse loba waktu. Kade jadi ustaz mah ulah katingali nyalase, cenah ulah katingali waktu. Nah diantaranya dengan cara seperti ini, berkunjung ke sana, berkunjung ke sini, mantap apalah keperluannya.
Tapi hayo berziarah, berkunjung ke sana kemari, nanti umat akan menilai itu iraha macana ari ulama ya iraha tambah ilmu nah atuh. Karena waktunya itunya dipakai gitu lah. Ziarah ke sana kemari ini ziarah sih di sini. Ziarah gitu sebutnya teh hayo jadi naon itu jadi ulin naon gitu. Artinya harus itunya karena memang harus menjaganya seorang ulama ahli ilmu itu kan hakikatnya atau sebetulnya gitunya. Mereka itulah kan suri toladan, mereka itulah panutan, mereka itulah yang dicontoh oleh umat. Nah, kalau ulamanya demikian, ya ulamanya sendiri tidak menjaga marwah dirinya sebagai ulama, ya rusaklah nanti ke bawahnya juga akan terbawa. Nah, ini di luar ini sih ya. Meskipun pada kalau menurut ya apa namanya nomor 3 nih ya, ini perilaku itu nomor 3 tidak mau mendatangi orang lain. Padahal dalam kondisi misalnya ya, padahal dalam kondisi kalau dia datang itu akan mendatangkan kebaikan baik bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Artinya kan ini hanya dalam kondisi tertentu ya. Kalau dia datang itu sebetulnya itu baik. Ada kebaikan baik bagi dirinya, bagi orang yang didatanginya ataupun orang secara umum lah yang mengetahui misalnya kedatangan dirinya kepada siapa. Anti lu gitu teh nggak mau, harus orang lain yang menghampiri, harus orang lain yang mendatangi dirinya. Ada juga yang sebaliknya nubieta yang tidak menjaga marwah dirinya sebagai ahli ilmu. Hayo datang ke ditu, datang ke dia terkira maca. Nah gitulah kalau dulu almarhumnya Ustaz Abdul Rahman rek iraha maca. Nah atuh mendingan saya hirup telo waktu gitu, hari ini kemana, besoknya terus kemana, lusanya kemana, kira baca. Nah, kapan orang ini mau tambah ilmu? Kau mau kita mau ulin ti isuk nepi ka maghrib bakal balik kita kan kumaha ahli ilmu teh. Naon ya cara nama tambah pokoknya nama ini isuk-isuk rek maghrib bakal balik. Atau lewat maghrib balik nanti ke sisa kakara balik soalnya itu kukumulnya geus parem ya. Kukumulna parem kan pakai RCTI hurung efek teh 2 jam mun hurungna teh parem wah geus balik ah. Balik udah sambung we artinya tina RCTI ganti Indosiar kayak aya gitu. Yang keempat tadi, yang ketiga barusan intinya harus selalu orang lainnya yang mendatanginya, menghampirinya. Nah, padahal kan terkadang dalam kondisi manehna nu butuh ka batur teh. Padahal gitunya untuk keperluan dirinya, tapi kan karena ada al-kibru sebetulnya. Itulah yang menghalanginya. Ini benarnya ciri itu di dalam hatinya ada al-kibru berarti. Nah, orangnya sendiri tidak merasa pasti nih ya. Kemudian yang keempat nih, ayastan kifa min julusi goirihi bil kurbi minhu. Mereka gitu ya. Tapi dari ayat al-kibru teh tuh banyak kita teh kieu masalahna ya. Enak emang naon itu gitu. Sacan diterjemahkeun beta. Ayastan kifa min julusi goirihi bil kurbi minhu. Tidak mau ada orang lain yang duduknya berdekatan dengannya. Tidak mau ada orang lain yang duduk berdekatan dengannya. Pasti itulah pantas. Itulah merasanya. Dia merasa orang lain itu tidak pantas duduk dekat dengannya. Tapi apa kan ini berarti karena merasa kan dirinya ini siapa? Hanya sebagai teh alah pokoknya mah. Merasa dirinya itu, nah sementara orang lain yang menghampiri misalnya kemudian duduk di dekat, wah saya merah, merah karatulah, emang aing hileud bulu cek itu teh naon, emang aing hileud bulu naon jeung merah jeung aratul segala, ganti aku hileud orok gitu, mun hileud orok mah gede gitu, henteu merah.
Tidak mau ada orang lain yang ya karena tetap ininya pada dasarnya tidak mau demikian itu jadi karena merasa orang lain itu tidak pantas karena orang lain lebih rendah sehingga dia merasa nanti gitulahnya akan dipandang oleh orang lain sebagai orang yang sejajar karena duduknya berdekatan kan karena duduknya bersamaan kan itu juga nggak mau. Dia merasa hal tersebut akan mengurangi, menurunkan lah itunya, bahkan menurunkan kredibilitas, menurunkan dirinya sebagai wah, aduh, saya kan siapa? Saya kan anggota. Nggak selira gue saya kan anggota dewan. Oh, anggota dewan. Ayo, tidak mau. Nah, kamu siapa? Duduk dekat saya itu tidak pantas. Tentunya ciri perilaku yang keempat yang menunjukkan di dalam hatinya ada al-kibru. Emang dua hadis tadi jadi yang awal makan ada hadisnya gitu ya, yang pertama kan Rasulullah itu tidak suka kalau beliau datang sahabat sengaja berdiri untuk menghormatinya. Rasulullah nggak mau demikian. Kemudian yang kedua kan ini yang luar biasa nih hadis yang kedua nih. Karena modelnya, bentuknya tidak mesti soal berjalan, artinya kan tidak mesti soal berjalannya untuk menunjukkan bahwa di dalam dirinya itu ada al-kibru. Nah kalau yang menunjukkan ada al-kibru berarti dia harus selalu di depan dan terlihat oleh orang itu bahwa di belakang itu ada pengiringnya. Jadi di belakang itu ada pengikutnya, ada pengawalnya, ada pengiringnya. Dia berjalan di depan. Modelnya kan tidak mesti demikian ya. Nah bisa jadi nanti kan soal duduknya juga sama. Oh tidak bisa, tidak boleh. Kamu kan pengiring saya, pengawal saya, pengikut saya di belakang berarti. Atau tidak boleh berdampingan duduk di dekat. Soalnya lamun deket nanti kalau berdekatan nanti orang salah berkesimpulan ke saya udah disangka supirna soalnya kasep itu. Nah, soalnya kasep itu jadi di saya disangka supirna itu gimana soalnya disangka tuh jual saraya teh jual sasalaman teh kadinya we suntangan teh ada mana mah gerek patut jadi we disangka supirna disangka supirna sararea menghormati eta mata wah itu bahaya ini tukang-tukang bahaya begitu mah. Kali ini tidak mau ayas tanki pamin julusi goirihi bil qurbi minhu. Dia tidak mau ada orang lain yang duduk berdekatan dengannya. Nah, dia dengan merasa dia tidak mau demikian itu karena merasa orang lain tidak pantas. Ya duduk dekat dengannya atau ngobrol juga bisa. Ketika ada orang yang menghampiri mau ngobrol, ngobrol dengan sama orang seperti ini nanti akan orang lain melihat, itulahnya orang lain akan melihat bahwa saya ini rendah seperti tidak mau juga gitu kan melayani, tidak mau juga berbicara gitu dengan orang tertentu mungkin hanya yang oleh orangnya dianggap rendah. Itu yang keempat lahnya kalau di sini disebutnya artinya tidak mau ada orang yang duduk ya, artinya modelnya kan tidak mesti duduk. Yang berdiri bisa, misalnya bisa ngegoler duaan bisa ngegoler yang ini kan soal ngegoler Umar bin Khattab ini hadisnya sebetulnya cukup populer nih ya. Umar bin Khattab itu padahal kan Umar bin Khattab itu orang kaya Umar bin Khattabnya karena dia saudagar, dia pedagang. Abu Bakar iya. Tapi pernah nih mengalami hal seperti ini. Umar bin Khattab itu merasa lapar dan tidak punya apa-apa. Kemudian datang ke masjid, lalu tiduran di masjid. Lalu kemudian Abu Bakar mengalami hal yang sama.
sama gitunya, merasa lapar dan tidak ada apa-apa, datang ke masjid. Ketika masuk masjid melihat Umar bin Khattab sedang tiduran, Abu Bakar ikut tidur gitu, ngobrol lah sambil tiduran. Dua-duanya ngobrol lah sambil tiduran. Kamu di sini sedang apa? Apa orang lapar, tapi saya nggak ada apa-apa untuk dimakan. Yang benar mencik orang mah. Saya bukan nyindir ya, kata Abu Bakar. Sama, saya juga ini alasan datang ke sini itu karena ternyata kita sama. Bukan nyindir loh ya. Bukan nyindir loh ya. Sama, saya juga ternyata datang ke sini itu karena lapar dan tidak ada makanan. Ya berbaringlah berdoa sambil ngobrol lah gitunya. Kemudian datang Rasulullah SAW ke masjid, melihat mereka berdua gegoleran, milu Rasulullah kemudian ikut berbaring. Kalian berdua di sini lagi apa? Jadi kalian berdua ini lagi apa? Ya diceritakan oleh mereka. Bukan nyindir loh ya, kata Rasulullah. Bukan nyindir loh ya. Saya juga sama demikian. Nah itu ayo. Nah kemudian Rasulullah mengajak Abu Umar dan Abu Bakar ya. Kemudian Rasulullah mengajak, ayo kita datang ke rumah si Anu, seorang kaum Ansornya yang memiliki kebun. Orang Ansor kan berkebun ya, berkebun bertani itulah. Waktu datang ke rumahnya, orangnya tidak ada, yang ada anaknya. Ya kata anaknya, ya bapak saya lagi di kebun seperti biasa. Tapi tunggu, saya panggil dulu. Nah, anaknya lari itu ke kebun, memanggil bapaknya, diberitakan itu ada Rasulullah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Orang ini, sahabat ini, culnawan sebutlah orang Sunda namanya, dia tinggalkan segalanya di kebun, lari ke rumah. Didatangi 3 orang, oh siapa kan mereka? Didatangi 3 orang istimewa gitulah. Dan ternyata benar, meskipun Rasulullah tidak mengungkap, kami lapar nih, gitu. Kami ini kelaparan nih, ketiga orang ini, kami sedang kelaparan. Nanti ngomong gitu Rasulullah. Sahabat itu langsung saja mengatakan, tunggu. Dia lari lagi ke kebun, ambil kurma, ambil apalah gitunya, disuguhkan, kemudian menyembelih seekor kambing, dan kemudian mereka makan bersama. Abu Bakar tuh yang mengungkapkan, aduh nikmat teuing ya dahar, nya udah lapar coba gratis. Ya iyalah. Coba lapar. Dijamu lah gitunya, kemudian dijamu oleh orang ini karena ya menjamu orang-orang istimewa nih, bukan menjamu orang biasa kan ini. Dijamulah oleh tuan rumahnya, nyase demikian rupa lah. Nah Abu Bakar tuh yang mengungkapkan, aduh betapa nikmatnya gitunya jamuan ini gitunya, betapa nikmatnya jamuan ini. Nah Rasulullah mendengar Abu Bakar mengatakan demikian, kemudian membacakan ayat ini, termasuk ini diantara yang akan ditanyakan oleh Allah. Kemudian Rasulullah membacakan summa latus alunna yauma izin anin naim. Kemudian kalian semua akan ditanya, dimintai tanggung jawab anin naim atau seluruh kenikmatan. Pongan dia nyebut nikmat pisan itu. Pongan, aduh asal nikmat ya gulai ya iyalah. Puguh atuh kejebak lapar suguhan gulai. Nikmat ieu cenah gulai ya. Nah, kemudian Rasulullah menjabarkan demikian. Ini diantara yang akan ditanyakan oleh Allah. Ya, kemudian Rasul membacakan ayat itu ya, summa latus alunna yauma izin anin naim. Nah, tadi kan Rasulullah malah ikut berbaring, enggak gengsi, seorang nabi loh ya, karena dia meskipun dengan ini kan saat itu kan Abu Bakar, tetap saja kalau meskipun gitu ya, meskipun Abu Bakar kan nggak akan pernah selevel, nggak pernah sejajar dengan seorang nabi. Jangankan Abu Bakar, seorang raja sekalipun yang tidak akan bisa sejajar dengan Nabi. Tapi Rasulullah kan gak gengsi kan.
Itulah gitunya contoh dari Rasulullah itu, beliau itu tidak gengsi kalau harus duduk bersama siapa, kalau harus bahkan tadi berbaring 3 orang, berbaring bersama siapa. Nah ini yang keempatnya, alias tankipa min julusi ghairihi bil qurbi minhu, tidak mau duduk bersama orang lain, tidak mau orang lain duduk dekat dengan dirinya. Ya, andai gitulah demikiannya, ketika dia sedang duduk lalu ada orang yang mungkin ingin ngobrol, ya mungkin ada perlu menghampiri kemudian duduk atau begitu datang waduh suntangan dulu atuh. Terus karena apa, saya sebagai anggota dewan tadinya dewan naon lah bukan apa, setiap yang datang nih aduh kelakuan juga udah meninya kelakuan piraga jadi nu kitu, justru di akhirat mah akan jadi memperberat dirinya. Ya, sebagai tadi kan sebagai atau sebagai anggota atau sebagai anggota dewan nanti kan oleh Allah kamu kan sebagai, kan di akhirat ya gitu, justru itu akan memperberat itu. Coba kalau orang lain makan tidak sebagai apa-apa, kalem. Tapi si anu atau bieu dihisab oleh Allah, kamu kan sebagai, kan jadi berat kan sebetulnya. Apalagi dalam hal ini yang semestinya menjadi suri toladan, menjadi panutan bagi umat, berat hisabannya, kamu kan sebagai. Sementara di dunia kan orang ini kan begitu dirinya kan begitu membanggakan, kok saya kan sebagai sok sia di akhirat mah kayak ku Allah disebut gitu, nah kamu kan sebagai tak eta mah linu segera sok berat. Pening kita jadi nanaon. Tidak akan disebut demikian katakanlahnya ketika dihisab oleh Allah. Apalagi kalau ternyata kan yang disebut sebagai itu kan tidak sesuai. Kenapa perilakunya seperti ini? Kamu kan sebagai itu kan nantinya malah menjadi memperberat. Tapi kita jadi naon lah. Mending kita jadi naon dengan sing soleh hirup aman berarti daripada berjabat sebagai ya itu nanti akan dihisab oleh Allah. Apalagi yang ya katakanlah seharusnya itunya menjadi suri toladan, jadi panutan, seharusnya memberi contoh. Nah ini malah perilaku seperti ini kan tidak memberi contoh. Kenapa dia tidak mau itu ada orang lain yang menghampiri lalu duduk bersama mung itu. Keuh nih samerang itu. Kabeh jelema dianggap hileun bulu, aduh. Atau kabeh jelema dianggap jarami gitu naon gitu. Panitia lamun nyawa jarami teh merang teh aratul. Yang kelima, an la yata'atto biyadihi syuglan fi baitihi. Ini coba nih an la yata'atto biyadihi syuglan fi baitihi. Iba kudu garis bawahi kabeh ketang sebenarnya. Kudu garis bawahi teh. Tapi ini nih luar biasa nih. Ya emang naon sudah can disebutkan. Terus bieu an la yata'atto biyadihi syuglan fi baitihi, tidak mau mengerjakan apapun di rumahnya, sebutnya temli mung sasapu acan, mung gitu melakukan pekerjaan di rumahnya sendiri. Ini an la yata'atto biyadihi syuglan fi baitihi. Ini benar-benarnya ajaran Islam lah gitunya, benar-benar ajaran Islam ini yang tinggi luar biasa gitu ya. Ini yang barusan nih ya, tidak mau itu melakukan sesuatu di rumahnya sendiri. Mun aya nu kotor atuh lap mun cik urang tidak mau melakukan hal yang demikian. Anggaplah mau sasapu acan,
Ya, atau melakukan apa gitulahnya, misalnya lamun ada yang kecil-kecil lah, misalnya buka hordeng misalnya, atau oh, ternyata ini apa namanya gordingnya ya, belum ada yang menutup, nggak mau dia melakukan, padahal dia yang melihat, misalnya sudah hari sudah mulai gelapnya, apa gordengnya belum tertutup, ke kudu batur, nggak mau dia melakukan. Pantau muka mau nutupkan, beri angin ngegelebung gitu pokoknya nggak mau lah melakukan apa yang ada di rumahnya. Nah ini yang saya katakan, ini luar biasa dia. Benar-benar Islam itu ajarannya ajaran yang luhur lah. Dan kalau ajaran Islam mestinya nilainya ya nilai tinggi, nilainya luhur. Selain itu kan kalau mengamalkan ajaran Islam itu dapat pahala, kan bukan hanya soal yang nilainya tinggi. Ini yang saya maksudkan. Terkait dengan hal yang barusannya, Allah yastankifa an la yata'atto biyadihi, aduh ketingali itu paingan. Allah yata'atto biyadihi syuglan fi baitihi, ya tidak mau itu mengambil atau melakukan dengan tangannya sendiri ya sesuatu yang ada di rumahnya. Di kitabul ya pasti sejalan sih kitabul adabnya, kajian kita kan kitabul adab, kajian Fathul Bari nya kitabul adab, ini akhlak, ini tahdzibul akhlak, ini pasti sejalan nih. Ini banyak yang sesuai nih ya. Ini yang saya ingat. Di dalam kitabul adab itu kan adanya di dalam Sahih Bukhari ada babnya, ada babnya, yaitu apa yang suka dilakukan Rasulullah SAW ketika di rumah. Ya, hadis di dalam hadisnya kan ada seorang tabi'in yang muridnya Aisyah. Dia bertanya kepada Aisyah. Ya, pertanyaannya demikian, apa yang suka dilakukan oleh Rasulullah ketika di dalam rumah? Aisyah menjawabkan, kalau ada misalnya baju yang sobek perlu dijahit, ditambal, menjahit baju. Kalau ada ember yang rusak masih bisa dipakai, perlu ditambal. Rasulullah itu suka membantu pekerjaan istrinya di rumah. Kalau urusan dapur, Rasulullah itu suka membelah kayu bakar. Bahkan Rasulullah pernah pergi ke pasar belanja. Belanjanya beli sayuran, mencik kurang, itu Rasulullah pernah melakukan. Tetapnya itu kan kalau dalam yang sekarang yang nomor 5 ya, itu kan Rasulullah juga meredam, tetap selain meredam supaya tidak muncul di dalam dirinya al-kibru, saya ini nabi, masa saya harus namal senal. Nah, itu dihilangkan, jangan merasa tidak pantas melakukan pekerjaan di rumahnya sendiri. Tidak terasa aja kan ya kan, Ipan judulnya teka rasa, itu judulnya nanti orangnya sendiri kadang-kadang tidak merasa bahwa dengan perilakunya itu menunjukkan ada al-kibru di dalam dirinya. Ini kan diantisipasi, diajari, itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya kan Rasulullah tidak seperti itu ya. Masa saya kan sebagai bahaya tadi. Saya kan sebagai seorang nabi gitu kan, sebagainya. Saya ini nabi, masa harus jahit sendal sendiri? Masa sebagai seorang nabi harus pergi ke pasar belanja sayuran? Nah, ternyata enggak. Ya demikiannya diajarkan oleh Rasulullah SAW nih, an layata atau biadihi syuglan fi baitihi, justru tak untuk menghilangkan lahnya kalau yang masih kalau ada nih, karena orang sendiri kan tidak merasa, justru untuk menghilangkannya itu coba lakukan seperti ini, kerjakan apa yang ada di rumah, hilang al-kibru. Ya kalau adanya, nah kalau tidak ada ya berarti harus pelihara, jaga, jangan sampai muncul al-kibru. Caranya jangan merasa tidak pantas berarti.
Jangan merasa tidak pantas itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumahnya sendiri selain ukurannya kepantasan untuk mengantisipasinya, untuk meredam, untuk menghilangkan kalau yang ada tentang al-kibru. Selain itu juga itu adalah amal kan. Itu adalah amal kan. Ya, menjahit sendalnya sendiri itu kan amal, itu kan melakukan sesuatu yang ternyata itu ya Rasulullah yang mengajarkan demikian. Aneh kan seperti ini kan, Rasulullah mengajarkan demikian. Rasulullah suka melakukan apa saja yang pekerjaan di rumahnya. Nah, kalau kita ikuti artinya kita mengikuti Rasulullah SAW, ada pahalanya. Da ieu mah zaman sagitu geus laleueur jeung kalotor jeung barau sugan daek nyikat ini anti di emung sigana teh kajian geus ti seureuleuh tuluy labuh daripada daripada nyikatan zaman mah aduh ya Allah cek urang teh. Padahal gitu kan nya ketika mau masuk jamban itu kan diajari baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu tidak sesuai dengan jamban yang kalotor tara dibersihan. Sementara doanya Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu minal khubusi wal khaba'is, dari kotorannya, dari kotor, dari kotoran penyakit bakteri kuman. Karena jamban itu kan tempat basah, tempat lembab, pasti banyak yang hidup, pasti banyak makhluk hidup ulahnya di emang sih bukan sakapeng kan sok aya muncul cacing gini kan ya. Nah, kita masuklah di zaman sendiri sok aya cacing geningan keluar, nyata nu keluar yang tidak nampaknya lebih banyak. Artinya tetap virus, kuman, bakteri di tempat lembab itu banyak, makanya dibersihkan. Kan kalau berdoa harus sesuai dengan amal kan. Nyari berdoa tibatan kudu nyikatan jamban kajian eureun ngadoana. Moal ngadoa deui kajian eureun ngadoa. Nu eureun teh ngadoa ieu teh jamban bersihan kira. Padahal membersihkan jambannya sendiri ya baik dengan hadis yang tadinya bahwa Rasulullah itu suka mengerjakan apapun di rumahnya. Juga kan itu implikasinya atau implementasi dari an-nazafatu minal iman, dia dari iman yang ada di dalam dirinya. Kajian eureun ngadoana tibatan kudu nyikatan jamban. Jadi sekian ieu teh geuningannya asal ngeun apa ternyata baca sebuah artikel gitu di surat kabar tentang bahaya merokok. Nah, sejak baca artikel tersebut saya berhenti baca koran. Sejak baca artikel tersebut saya berhenti coba baca koran. Contohnya nih tentang yang kelimanya, tentang melakukan sendiri, lakukan sendiri atau melakukanlah itu sesuai dengan hadis tadinya. Rasulullah kan tidak gengsi. Padahal statusnya beliau seorang nabi itu lebih dari raja manapun. Beliau tidak gengsi. Hadis-hadis tadinya di Kitabul Adab ya, kalau yang masih yang ingat Aisyah ditanya apa yang suka dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika di rumahnya. Ya itulah nama kalau ada ember yang bocor ditambal, ada menjahit sendal, menjahit baju yang sobek. Tapi kalau waktu sholat berhenti beliau sholat. Itu kan hadisnya. Tapi begitu datang waktu sholat Rasulullah hentikan semuanya dan beliau sholat berjamaah. Nah, bahkan Rasulullah ke pasar pernah ke pasar untuk ini belanja sayuran katakanlah untuk dimasak pernah Rasulullah melakukan. Mau jadi tiap hari lo ke pasar tiap hari atau eureun jadi nabi. Tuh eureun jadi nabi namun hoyo poe kaputan sendal itu tukang sol mah atuh kitu mah nabi teh. Jadi tukang sol ngidol sakalian deh. Bari patuh nabi teh gitu mah eureun jadi nabi na jadi tukang sol berarti.
Contoh hanya tentang hal ini. Ini diriwayatkan tentang ini khalifah khalifah yang masuk diakui, artinya disepakati yang masuk ke dalam kategori khulafaur rasyidin. Ya, sebutan khulafaur rasyidin itu ada di dalam Quran. Ya, sehingga kemudianlahnya katakanlah para ulama secara umum kemudian mereka itu mereka ini atau apa namanya sebutannya menetapkanlah anggapnya siapa sih yang pantas. Ya, siapa yang pantas disebut dengan khulafaur rasyidin. Yang disepakati itu 4 plus 1. Yang 4 itu adalah yang awal Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. Ini nggak ada perbedaan pendapat lah gitunya. Nah, satu lagi kemudian muncul lagi yang kelima yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ini khulafaur rasyidin itu ada 5. Nah, setelah Ali bin Abu Thalib itu ada Yazid bin Muawiyah. Nah, justru kekacauan deh. Bahkan kalau nggak salahnya Yazid bin Muawiyah mah disebut nanti itu pemabuk. Padahal khalifah gitunya. Itulah yang ini saja nih yang kelima nih ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada satu malam dia kedatangan seorang tamu. Nyawakan layak tubuh saat itu Umar bin Abdul Aziz sedang menulis. Fakada siraju yatfa'u. Ternyata obor saat itu kan obor pelita, cempor, meureunna damar. Mati karena minyaknya habis. Karena minyaknya habisnya tidak terasa itu mati, minyaknya habis. Kemudian tamunya berkata, faqalat doifu akumu ilal masobihi fa aslahahu. Biar aku saja yang ngisi lah isi minyak kemudian menyalakan laginya. Biar aku saja yang menyalakan lenteranya gitunya, obornya. Fa aslahahu faqala laisa min karomir rajuli an yastakhdima dhaifahu. Ini kata Umar bin Khattab nih ya. Faqala laisa min karomir rajuli tidaklah termasuk orang yang mulia an yastakhdima dhaifahu kalau dia meminta tamunya melakukan sesuatu untuk membantunya gitu ya. Padahal ini si tamunya ini Umar bin Khattab tidak memerintah, tapi tamunya yang menawarkan diri, biar saya saja yang mengisi minyaknya gitunya untuk supaya menyala lagi. Umar bin Abdul Aziz malah mengatakan laisa min karomir rajuli an yastakhdima dhaifahu. Ya, tidaklah termasuk kemuliaan seseorang yang meminta tamunya melakukan sesuatu. Qala afa unabbihul gulama, kata si tamunya, atau saya bangunkan seseorang, atau saya bangunkan itunya seseorang itu untuk melakukannya. Faqala Umar bin Abdul Aziznya menjawab, hiya awwalu naumatin namaha. Oh, jangan, baru saja tidur. Artinya baru tidurnya belum lama gitu. Jangan dibangun, kasihan, katakanlah baru saja tidur. Faqoma wa mala'al misbaha zaitan. Kemudian Umar bin Abdul Aziz sendiri ini yang melakukan. Kemudian dia berdiri lalu mengisi cempornya, obornya, pelitanya itu dengan minyak zaitun.
Faqoma wa mala al misbah zaitan. Kemudian Umar bin Khattab malah melakukan sendiri, dialah yang kemudian mengisi minyak ke dalam pelita tadi lalu menyalakannya. Faqala doifu, kemudian tamu itu berkata, kumta anta binafsika ya Amirul Mukminin. Aneh nih tamunya. Kumta anta binafsika ya Amirul Mukminin. Engkau melakukan sendiri hal tersebut. Mungkin di mata tamunya ini ya kan Amirul Mukminin. Menurut tamunya, masa pekerjaan seperti ini harus Amirul Mukminin yang melakukan? Padahal kan dia katakanlah Amirul Mukminin bisa gampang tinggal nyuruh orang. Ya kan menyuruh orang, menyuruh siapa kan bisa. Tapi yang nah ini inilah akhlak ini luar biasa nih adab seorang khulafaur rasyidin. Ada orang misalnya tadi kan ada atau biar saya yang melakukan, ada malah orang punya menawarkan diri. Atau kalau bukan saya, biar saya bangunkan tadinya Pak Unab biuhul gulama, atau saya bangunkan anak itu, jangan kasihan baru saja tidur. Karunya berkakararu pusing hudangkeun. Abong teu dalik deugeun. Dulu kita ngusian minyak kana cempor jadi udah ka dieu deui. Terus dihurungkeun. Karunya aja itu. Ini menunjukkan keheranan nih ya tamunya nih. Kumta anta binafsika ya Amirul Mukminin. Engkau melakukan sendiri. Entah mungkin di pikiran tamunya itunya karena tamunya ini tadi kan sudah menawarkan diri, biar saya melakukannya. Oh, jangan. Tidak termasuk kemuliaan seseorang kalau seseorang meminta tamunya yang melakukan pekerjaan itu. Atau biar saya bangunkan si anak tadinya Pak Unabihul Gulam, jangan kasihan baru saja tidur. Atau bisa kan mencari atau menyuruh orang lain lah gitunya sehingga tidak melakukannya sendiri. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini menolak tawaran tamunya, biar saya melakukan. Oh, jangan. Biar saya bangunkan, jangan. Kemudian Umar bin Abdul Aziz melakukannya sendiri. Ini kan yang menjadikan si tamunya itu heran. Kumta anta binafsika ya Amirul Mukminin, engkau melakukannya sendiri wahai Amirul Mukminin. Faqala zahabtu ana wa Umaru wa raja'tu wa ana Umaru ya wa anna Umaru manaqasa minni syai'un. Kemudian si tamu ini kemudian mengatakannya zahabtu wa ana Umaru wa itanya zahabtu wa ana Umaru wa raja'tu wa ana Umaru. Oh, kamu pergi, kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab belinya tadi tamunya mengatakan begini, engkau melakukannya sendiri wahai Umar, wahai Amirul Mukminin. Umar bin Abdul Aziz mengatakan begini, bukan zahabta wa ana Umaru wa raja'ta wa ana Umaru. Kamu pergi, saya adalah Umar bin Abdul Aziz. Kamu kembali lagi, saya tetap Umar bin Abdul Aziz. Artinya tidak akan berubah. Ketika kamu pergi, ketika kamu datang, artinya ketika bersama siapapun, saya adalah Umar. Yang menunjukkan seperti tadinya, apa bedanya? Ini pelajarannya emang jelek. Apa itu akan menurunkan, akan merusak, gitu ya, merusak nama baik, kredibilitas sebagai Amirul Mukminin kalau ngisi cempor sendiri? Kan enggak sebetulnya, justru kan tamunya ini menganggap, nah ini berarti ini luar biasa. Memang contoh dari Rasulullahnya kan demikian seperti di hadis tadinya. Rasulullah nggak gengsi kan untuk menjahit sendalnya sendiri, menjahit bajunya sendiri, pergi ke pasar, nyapu katakanlah gitunya kalau di rumahnya, nyapu kayak apa kayak mengerjakan di rumahnya. Pantas kalau nih ya dari perilakunya yang seperti ini,
Para ulama bersepakat inilah al-khulafa ur-rasyidin yang kelima. Selain yang 4 yang awal tadinya, inilah al-khulafa ur-rasyidin yang kelima. Si tamu tadi mengatakan, engkau mengerjakan sendiri hal tersebut. Umar bin Abdul Aziz menjawab, zahabta wa anta Umaru, roja'ta wa anta zahabta wa ana Umaru, roja'ta wa ana Umaru. Kamu pergi, kamu kembali, kamu datang, saya adalah tetaplah saya adalah Umar bin Abdul Aziz. Ma naqasa minni syai'un, ma naqasa minni syai'un, semua itu tidak mengurangi apapun tentang aku, itulahnya. Semua itu tidak akan mengurangi apapun tentang aku. Artinya mengerjakan hal tersebut itu tidak akan mengurangi kemuliaannya sebagai seorang Amirul Mukminin. Sejarah rawuh tanya jeng apa namanya hese si aing ngabandingkeun jelok ieu mah Khalifah Rasyidin. Jauh lah seperti yang kemarin juga nya malah dijadikan protokolernya demikian itu. Kepada bapak siapa dipersilahkan masuk, hadirin dimohon berdiri. Wah, malah di acara itunya rasanya acara protokoler kan demikian. Jauh atuh dah nggak bandingkeun Cep Ruhiyat jeung jauh nggak bandingkeun Cep Ruhiyat jeung baru jeung Nabi atulah jeung ieu tah jeung Umar bin Abdul Aziz. Apalagi dengan yang 4 khalifah yang awal tadi jeung ieu. Umar bin Abdul Aziz mengatakan begini, kamu pergi saya Umar bin Abdul Aziz, kamu datang saya Umar bin Abdul Aziz. Semuanya itu manaqasa minni syai'un, tidak ada tidak mengurangi apapun tentang saya. Iya, saya tetap saya. Artinya kan tidak merasa gengsi, tidak merasa harga dirinya, kredibilitasnya berkurang, jatuh dengan mengerjakan hal seperti ini. Justru yang ada sebaliknya. Umar bin Abdul Aziz malah dikenal ya jadilah gitunya masuk ke dalam sebutan al-khulafaur rasyidin karena perilakunya yang seperti ini, karena akhlaknya. Wa khairun nasi man kana indallahi mutawadian. Ini nih perkataan Umar bin Abdul Aziznya diakhiri dengan demikian. Kamu pergi, saya Umar bin Abdul Aziz. Kamu datang, saya Umar bin Abdul Aziz. Enggak mengurangi apa-apa. Tidak mengurangi sedikit pun. Wa khairun nasi man kana indallahi mutawadian, dan orang terbaik di sisi Allah itu adalah orang yang tawadu. Tawadu itu kan kebalikan dari al-kibru, dari takabur. Taitah al-kibrunya untuk tadinya menghilangkan gitu, untuk mengantisipasi adanya al-kibru itu ternyata dengan hal-hal kecil seperti ini. Yang sebetulnya kan dari perilaku seperti ini nanti orang melihat bahwa di dalam hatinya ada al-kibru, ada takabur dari perilakunya. Bukan hanya berarti kan bukan hanya dari yang jelas-jelas menghina orang. Ya, itu anak kecil juga tahu gitu sebut nanti. Ya, anak-anak juga tahu kalau misalnya melihat nih si A menghina si B, ya anak kecil juga tahu orang ini takabur kan. Kalau ini kan nggak akan nampak di dalam dirinya ternyata ada al-kibru. Ya, ternyata bisa diketahuinya dilihat dari perilakunya yang seperti ini. Apalagi yang sebelum-sebelumnya tadi lahnya gitunya. Sebetulnya wajar, normal, nggak ada yang salah. Kalau para sahabat berjalan di belakang, Nabi di depan, normal seperti itu. Memang para sahabat nggak berani, merasa nggak pantas untuk berjalan di depan Nabi. Tapi kan itulah antisipasi dari Nabi. Dengan sabdanya yang tadi lahnya kalau di dalam kejadian di hadisnya nih. Terus sebenarnya teh 5-nya masih ada 4 lagi berarti tuh, dari kalau dilanjutkan juga
Nanti lewat tengah malam lagi. Nanti lewat tengah malam. Masih ada 4 nih, ada 4 lagi apa namanya amalan lah sebut persis nama kelakuan cek bahasa Sunda mah. Jadi kelakuan dan kita yang sebetulnya itu menunjukkan di dalam dirinya ada al-kibru. Nah kalau yang nomor 5 barusan merasa tidak pantas untuk melakukan apa-apanya, melakukan apa yang ada yang bisa dilakukan di rumahnya, itu menunjukkan ada al-kibru. Ting al-kibru, ting malas kata mau aduh aya. Ya Allah, zaman teh kajian laleur kumaha mun labuhnya. Ya entah dirinya, entah orang lain, dan ya itulah bisa mencelakakan. Oh itu sih bukan karena itu sebetulnya kan. Tapi karena ini saja nih, coba kerjakan apa yang bisa dikerjakan di rumah untuk bab sekarang. Selain itu untuk kalau sudah ada al-kibru akan hilang, kalau belum terjaga gitu dari datangnya munculnya al-kibru di dalam hati. Selain itu juga semua amal yang dilakukan rumahnya itu amal soleh diberi pahala. Mung gitu eta aya cai bahe atuh elap eta leueur bisa anu labuh kudu batur anu ngalapna teh. Mun manehna nu labuh carekan batur. Padahal manehna pangaran apal aya cai teh atuh lain elap atuh mun wah gengsi enggak mau. Jauh kan jadi ini apa namanya kalau apa namanya saya pikirnya ini luar biasa memangnya. Karena Islam itu kan bukan buatan manusia, Islam itu buatan Allah. Makanya ini ajarannya luar biasa tinggi, ya sangat luhur gitulah, ya sangat tinggi ini ajaran Islam. Lah selain itu kan ada pahalanya. Adapun kalau pasti kebaikan, pasti baik yang diajarkan oleh Islam, ini diantara kebaikannya yaitu meredam yang bisa menghalangi munculnya al-kibru, atau kalau yang sudah ada bisa hilang al-kibru dengan menjadi orang yang tawadu, tidak merasa gengsi itu untuk melakukan apa yang bisa dilakukan di dalam rumahnya. Terus setelahnya masih ada 4 lagi nih ya, nomor 6, 7, 8, 9 nih masih ada 4. Yang terakhir barusan yang kelima, contohnya kejadian tadi Umar bin Abdul Aziz. Nah, tentang Umar bin Abdul Aziz yang seperti ini banyak sebetulnya, yang membuat orang apa namanya tercengang lah gitunya melihat luar biasa memang seorang Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang khalifah.